Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau sharing cara bagaimana menjadi seorang digital marketer. Beberapa waktu yang lalu gue beberapa kali dapat pertanyaan seperti ini. Ari, gimana sih untuk bisa jadi digital marketer atau berprofesi menekuni bidang digital marketing? Jawabannya bisa banyak banget, dan gue mungkin akan sharing dari pengalaman gue, dari apa yang gue tahu, dari perspektifnya gue. Bisa sesuai, bisa juga enggak, karena perjalanan karir itu sangat-sangat setiap orang itu punya journey-nya sendiri-sendiri. Tapi semoga informasi ini bisa memberikan sebuah tambahan informasi atau juga alternatif solusi buat teman-teman yang sedang mencari profesi unik, profesi yang spesifik, atau profesi untuk kedepannya. Dari gue akan sharing mungkin ada 4 poin ya. Yang pertama adalah teman-teman perlu belajar dan memahami dulu apa itu digital marketing secara umum dan keseluruhan. Teman-teman perlu pahami bahwa digital marketing itu tidak hanya konten doang, tidak hanya posting-posting doang, tidak hanya iklan doang, tapi ada sebuah proses panjang. Intinya digital marketing itu adalah membawa atau menuntun audiens atau calon customer untuk bisa melangkah sedikit demi sedikit dalam sebuah proses yang kita sebut dengan customer journey atau funnel hingga mencapai tujuan yang kita harapkan, entah membeli, entah mendownload, atau apapun itu. Kemudian nggak selesai. Kemudian juga mereka harus kita bantu untuk masuk ke dalam circle-nya kita, komunitasnya kita, ataupun masuk dalam database-nya kita, sehingga kita bisa ajak komunikasi terus-menerus berulang-ulang. Nah, kurang lebih itu pekerjaan yang dilakukan oleh digital marketer. Digital marketer itu ngurusin dari sisi atasnya, dari sisi strateginya, dari sisi planningnya. Nah, teman-teman yang punya spesifikasi lebih detail itu yang ngerjakan untuk eksekutornya. Nah, jadi teman-teman perlu pahami secara umum, ya, benar-benar secara umum dari A to Z apa itu digital marketing. Prosesnya seperti apa, ngapain aja sih, gitu. Semuanya dipelajarin, ya, dari konten, copywriting, mulai dari mungkin desain, mungkin juga dari audience, analisis, terus juga mungkin dari planning, pembagian kerja, struktur, delegasi, terus juga bikin funnel, semuanya. Ya, teman-teman pelajarin dulu semua, cari tahu dulu semuanya, kemudian baru step berikutnya. Kemudian belajarnya, cari taunya di mana sih? Nah, gua sampai saat ini memang belum menemukan lembaga resmi baik sekolah, universitas yang mengajarkan digital marketing. Kalaupun ada, paling diselip-selipin, misalkan ada workshop, ada juga seminar di dalam satu periode tahun ajaran. Nah, tapi secara spesifik gue belum ketemu. Tapi di luar daripada kurikulum official di sekolah atau universitas itu banyak banget dari dalam ataupun dari luar negeri. Bentuknya ada e-course, ada juga yang bentuk workshop, ada bootcamp, ada seminar, banyak banget gitu. Ada yang juga after daripada lu ikut course-nya, lu ada komunitasnya, ada yang sekaligus dengan mentoring, ada benar-benar dibantu after daripada course-nya. Bahkan ada yang langsung cariin lu job untuk eksekusi segitunya. Ada banyak, lu browsing dan cari aja di Google, itu banyak banget lembaga yang ngajarin. Tapi tentunya ini nggak terakreditasi lah, karena mencar semua jalan sendiri-sendiri sesuai dengan brandnya sendiri-sendiri. Dan banyak juga pelaku digital marketing yang bikin e-course-nya sendiri-sendiri, ya, termasuk juga gue juga ada e-course tersendiri terkait dengan digital marketing. Judulnya keren, belajar digital marketing dan paham hanya hitungan jam. Nah, dan memang betul, kita untuk memahami digital marketing hitungan jam cukup, ya, bukan spesifik ngerjain, tapi paham, tahu, dan supaya teman-teman kalau ngerjain digital marketing begini loh, biar nggak dicurangin seperti ini loh. Nah, teman-teman bisa paham.
Nah, kemudian yang kedua, teman-teman perlu untuk bisa memilih. Lu kan udah pelajari nih seluruh area digital marketing. Nah, tentu ada part-part yang lu suka dan lu enjoy nih ngerjain ini dan lu stand out ketika ngerjain part itu. Nah, teman-teman bisa pilih, tapi bisa juga nggak sesuai dengan yang lu suka. Bisa juga sesuai dengan ini demand-nya gede nih gitu. Dan intinya teman-teman memilih satu area dalam seluruh rangkaian digital marketing yang teman-teman mau mastery. Teman-teman jadi spesialis di situ. Misalkan contoh gua memilih area sosial media dengan kontennya untuk gue bisa perdalam di area itu. Dan gue juga bisa ngerjain untuk iklan di sosial media kayak Meta Ads, gue bisa ngerjain. Tapi apakah gue bisa ahli di area lain, misalkan di Google Ads? Google Ads gue nggak mendalami, tidak mempelajari, cukup tahu aja, so gue tidak expert di satu field itu. Tapi kalau untuk sosial media hingga ads-nya, gue paham, gue bisa, dan gue ngerjain. Tuh. Nah, teman-teman perlu pilih. Entah teman-teman misalkan memilih sebagai desainer grafisnya, atau video editingnya, atau copywriternya, atau sebagai plannernya, atau teman-teman sebagai orang yang strategiknya, nyusun plan, nyusun funnel, nyusun semuanya. Termasuk juga teman-teman bisa juga ngerjain untuk email marketing, strategi, dan masih banyak lagi di dalam-dalamnya yang teman-teman bisa jadi mastery di area tersebut. Intinya adalah teman-teman pilih satu area yang lu mastery di situ. Ya, karena kalau lu pegang semua area digital marketing secara pendapat pribadi kayaknya nggak akan oke banget. Karena kalau kita lihat dokter aja deh. Dokter, misalnya dia dokter jantung, dia mungkin pernah belajar otak atau syaraf, tapi dia tetap akan mendelegasikan kepada dokter spesialis lain kalau ketemu pasien yang penyakitnya syaraf atau otak gitu. Ya, karena dia akan memilih, ya gue kerjain jantungnya aja. Gitu. Nah, sama, kita juga di digital marketing, kita memilih satu yang kita mastery, sisanya kita ada tim atau ada support dari praktisi lain atau teman-teman digital marketing dengan spesifikasi skill yang lain. Gitu. Jadi ya, kayaknya kalau gue bisa semua, itu gue pribadi meragukan, karena kayaknya agak aneh ya kalau satu orang lu bisa semuanya. Ya mungkin ada, tapi gue belum pernah ketemu yang benar-benar semuanya dia mastery. Dia bisa copywriting, dia bisa desain, dia bisa video editing, bisa planning, bisa strategic, dia mungkin bisa jadi talent juga. Gue belum ketemu. Mungkin ada di luar sana. Oke? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman butuh yang namanya belajar business acumen atau ketajaman bisnis. Jadi intinya teman-teman perlu belajar bisnis nih. Kenapa? Penting. Karena yang teman-teman bantu ini adalah bisnis. Sebagai digital marketer, yang kita support adalah sebuah bisnis. Ya. Entah bisnis A, bisnis B, bisnis C, industrinya banyak banget, beraneka ragam. Nah, lu perlu belajar satu bisnis ke bisnis lain. Ada misalkan perusahaan game, ada perusahaan minyak, perusahaan edukasi. Edukasi ada yang playgroup, ada yang juga yang mungkin sekolahan, ada yang universitas, ada juga yang jualan e-course. Kemudian juga ada yang jual gadget, ada yang retailer, ada yang F&B, banyak banget variannya. Nah, lu perlu namanya business acumen, karena inilah yang membedakan antara orang yang sudah mastery digital marketing dan yang biasa aja. Bedanya di situ. Kalau teknis, gue yakin semua orang belajar digital marketing tahu, paham, selesai, udah bisa teknis. Tapi mengimplementasikan apa yang kita tahu secara teknis ke dalam sebuah bisnis itu sungguh sulit dan butuh jam terbang. Contoh, kalau misalkan lu pegang handle klien perusahaan game. Perusahaan game itu yang dibutuhkan apa sebenarnya? Intinya dari perusahaan game apa? Downloader kan. Kalau gamenya adalah yang berupa aplikasi. Dia butuh orang download. Butuh orang bermain panjang di situ, itu objektifnya. Lalu perlu paham hal kayak gitu. Tentunya akan berbeda dengan misalkan industrinya adalah sekolahan TK, hidup gitu kan. Yang mereka butuh adalah leads atau database untuk mereka hubungi, untuk bisa ajak ke dalam, misalkan mereka lagi open house. Itu untuk mereka jualin, karena ada tim salesnya mereka. Karena
Orang membeli bukan lihat konten, bukan lihat juga bagus ya semuanya. Mereka perlu datang, melihat, ngobrol dengan gurunya, lihat fasilitas yang ada, dengan seluruh kurikulum dan program yang ada. Baru mereka terconvince untuk mau menyekolahkan anaknya di situ. Nah, dan target marketnya adalah parents ya, bukan anaknya. Nah, hal kayak gini lu perlu pahami. Belum lagi kalau misalnya lu pegang perusahaan minyak, akan berbeda lagi. Apakah mereka butuh transaksi perusahaan minyak? Enggak. Karena transaksinya offline. Beda gitu. Ada banyak industri yang sangat-sangat unik. F&B juga beda, retailer juga berbeda, jualan online juga beda. Dan B2B belum lagi beda juga. Teman-teman perlu pahami business acumen ini agar bisa mengimplementasikan dengan baik seluruh rangkaian digital marketing, dan pahami setiap bisnis itu unik, ownernya unik, terus juga beda produknya juga, audiensnya berbeda, permodalan juga berbeda, culture-nya juga beda, message-nya beda. Jadi tidak ada satu jurus untuk semua. Setiap usaha, brand, produk itu semuanya tailor-made. Pasti spesifik kita meracik ya sebuah rangkaian digital kegiatan marketing untuk dia doang. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi secara spesifik itu buat dia doang. Dan yang keempat, yang gue pengen highlight banget di sini, ada terkait dengan sikap kita sebagai digital marketer. Gue pengen highlight adalah yang namanya integritas. Ini penting banget, karena gue ketemu di lapangan banyak banget yang orientasinya jualan. Kalau dia memang nggak butuh services atau produk atau support atau tools itu, ya lu bilang nggak usah gitu. Kalau dia memang butuh, lu kasih tahu. Jangan lu punya tendensi untuk nambah revenue lu mau jualan, lu mau profit, lu mau cuan. Jangan. Tapi intinya adalah menyesuaikan apa yang customer butuh, itu yang lu set up, yang lu kasih tahu. Kalau dia nggak butuh ya nggak butuh. Atau butuhnya nanti ya lu bilang nanti gitu. Integritas. Itu yang gua pengen highlight. Itu kurang lebih gambaran dan juga informasi dari gue kalau lu mempertimbangkan untuk menjadi digital marketer. Semoga informasi ini bermanfaat. Please welcome kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. See you next video. Bye.